Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Pak Alif. Sekarang kita di bahasan matematika. Insya Allah Bapak mau membahas tentang kelas kata. Nah, apa sih kelas kata? Ada apa aja? Kemudian ciri-cirinya apa? Itu yang insya Allah akan kita bahas. Tujuan pembelajarannya yang pertama adalah kalian bisa menyebutkan jenis-jenisnya ada apa aja kelas kata itu. Kemudian bisa menjelaskan juga pengertian dari kelas-kelas kata yang ada. Juga bisa mengidentifikasi kelas-kelas kata dan bisa menyebutkan contoh dari suatu kelas kata. Nah, sebelum ngebahas tentang kelas kata, Bapak mau ngasih tahu nih, ternyata kalau dalam bahasa pun sama ya, ada satuannya. Satuan bahasa itu dari yang paling kecil ke yang paling besar itu ada. Jadi, kalau misalnya paling kecil, nah itu kata. Nanti kata itu bisa membentuk frasa. Gabungan dari frasa itu bisa membentuk kalimat. Gabungan dari kalimat bisa membentuk paragraf. Ini paragraf ya maksudnya. Dan paragraf itu bisa membentuk wacana atau kita kenal dengan istilah teks. Itu satuan dari bahasa. Selanjutnya, definisi kata sendiri. Kata adalah unsur terkecil dari bahasa yang dapat berdiri sendiri dan membawa penuh dari pengertian. Atau ada juga yang mendefinisikannya sebagai kata itu kesatuan dari huruf atau bunyi yang melambangkan suatu makna. Nah, contoh nih, pensil, tas, makan, ke, maka, akan itu adalah satu kata ya. Karena kita bisa paham maksud dari kata tersebut. Jadi kita ngerti gitu. Itu maksud dari membawa penuh pengertian atau melambangkan suatu makna ya. Jadi pensil, oh kata atau bunyi pensil ini maksudnya adalah benda yang kita gunakan untuk menulis. Nah itu ya. Nah ini contoh kalau bukan kata K, J, S, S, J, O. Ini kan dia rangkaian huruf ya atau bunyi, tapi dia nggak ngasih makna gitu kan. Ensil, apa ensil gitu, ek gitu kan, mak, aka gitu kan. Tapi kalau misalnya mak itu bukan kata, tapi kalau maka, nah itu kita paham, oh maka itu apa gitu maksudnya itu ya, dia punya makna. Hmm. Aka ini bukan kata, tapi ketika akan itu adalah kata gitu. Itu definisi dari kata. Selanjutnya, sekarang kita bahas pengertian dari kelas kata atau kategori kata atau kelompok kata. Nah, ini kelas kata itu kadang-kadang disebutnya sebagai ini ya, ada yang menyebutnya kategori kata atau ada yang menyebutnya sebagai kelompok kata. Nah, apa sih kelas kata? Kelas kata itu adalah kelompok kata dalam satuan bahasa bisa berdasarkan bentuknya, berdasarkan fungsi atau makna dalam gramatika. Nah, jenis-jenis kelas kata ini ada 9. Yang pertama ada kata benda, kata kerja atau verb, kata sifat, kata bilangan atau nomoralia, kata keterangan atau adverbia, kata tugas, kata ganti atau pronomina, dan kata sandang, dan terakhir kata seru. Nah, ini jenis-jenis kelas kata. Sekarang kita akan bahas satu-satu ya. Dimulai dari kata benda. Apa sih kata benda? Kata benda ini adalah kata yang merujuk pada satu benda. Nah, bisa hal ataupun proses. Nah, kata benda itu bisa dibedakan menjadi dua, yaitu kata benda konkret, yaitu kata benda yang memiliki wujud. Kita bisa lihat, kita bisa pegang. Contohnya apa nih? Meja, papan tulis, sekolah, pulpen, buku, pensil. Itu bisa kita pegang kan, kelihatan, kegambar sama kita wujudnya. Ada juga kata benda abstrak, itu kata yang tidak memiliki wujud. Contohnya nih, contohnya ini kesehatan ya, maksudnya kesehatan, harapan, cita-cita, semangat, kepintaran, perjuangan, pendidikan, kayak gitu. Itu adalah kata benda, tapi dia nggak ada wujudnya. Nah, ini kayak sekolah, sekolah itu adalah kata benda ya, kita kan ada ngelihat bangunannya seperti itu. Tapi kalau pendidikan, pendidikan kan nggak ada wujudnya ya, seperti itu. Nah, itu kata benda. Selanjutnya ada kata kerja. Apa itu kata kerja? Ini adalah kelompok kata yang menunjukkan suatu perbuatan, tindakan atau keadaan. Contoh nih, belajar, bermimpi, menulis, berpikir, berjalan, puasa. Nah, tindakannya itu bisa atau keadaannya itu bisa kelihatan. Kelihatan tuh kayak belajar. Kalau misalnya seorang belajar kan kelihatan ya, misalnya sedang membaca buku, menulis, seperti itu. Kemudian berjalan, orang berjalan kelihatan. Tapi kalau misalnya bermimpi itu nggak kelihatan kan, kayak misalnya lagi tidur kemudian mimpinya seperti apa, nggak kelihatan, kita nggak ngelihat. Atau berpikir, nggak ada kan, ketika misalnya kita berpikir kita kelihatan nih otaknya gerak-gerak, nggak ada. Atau puasa, puasa juga sama kata kerja, tapi nggak kelihatan apakah seseorang itu sedang berpuasa atau tidak, tapi itu kata kerja kayak gitu. Nah ini ya kata kerja, menunjukkan suatu perbuatan atau kegiatan.
Selanjutnya kata sifat. Kata sifat itu kelompok kata yang menunjukkan sifat atau keadaan pada manusia, binatang, tumbuhan maupun alam. Nah, kata sifat ini bisa membuat kata benda atau kata ganti menjadi lebih spesifik. Contoh, buku. Nah, kalau cuman buku aja itu belum spesifik. Tapi kalau misalnya disebutin buku tebal, buku merah, atau ini bisa pakai kata yang ya, buku yang tebal, buku yang merah, buku yang mahal. Nah, itu. Nah, kata tebal, kata merah itu adalah kata sifat. Guru misalnya, guru. Nah, disifati dengan guru baru. Nah, murid, murid pindahan. Nah, kata baru, kata pindahan ini adalah kata sifat yang memberikan sifat yang membuat si guru, si buku, si murid ini menjadi lebih spesifik. Selanjutnya adalah kata bilangan atau numeralia. Ini adalah kata yang berkaitan dengan angka, baik dalam jumlah maupun urutan. Nah, numeralia juga merupakan kelompok kata yang berkaitan dengan kuantitas. Kuantitas itu jumlah ya. Contoh nih, di sekolah ada 6 ruangan kelas. Nah, 6 ini adalah kata bilangan. Kalau ini 6 itu menunjukkan jumlah ya, jadi ruangan kelasnya ada 6. Nah, selanjutnya ketua OSIS yang sedang menjabat adalah kelas 9. Nah, kalau kata 9 di sini, ini numeralia atau kata bilangan, tapi dia menunjukkan tingkatan. Jadi kan berarti dia ada di tingkatan 9 gitu kan di kelasnya. Atau bisa juga menunjukkan jumlah. Ini jumlah tak tentu ya. Misal, kebanyakan siswa di sekolah ini sudah divaksin. Nah, ini kata kebanyakan itu menunjukkan bilangan, tapi bilangannya bilangan tak tentu. Selanjutnya kata keterangan atau adverbial. Ini kata keterangan itu adalah kata yang memberikan keterangan pada kata kerja, kata sifat, dan kata bilangan. Contoh nih, Ahmad berjalan cepat. Cepat. Nah, kata cepat ini mendeskripsikan atau menjelaskan cara berjalannya Ahmad ini. Jadi berjalan dengan cepat. Nah, gitu kan bisa aja Ahmad itu berjalannya lambat atau berjalannya biasa. Nah, ini adalah adverb atau kata keterangan yang ngasih keterangan pada berjalan nih. Berjalan itu kan kata kerja. Selanjutnya, ruang kelas sangat bersih. Ruang kelas 9 sangat bersih dibandingkan kelas yang lainnya. Perhatikan, bersih itu adalah kata sifat. Nah, kemudian kata sifat bersih ini dikasih kata keterangan sangat, sangat bersih. Nah, kurang bersih. Nah, itu juga kata keterangan. Selanjutnya, nilai saya kurang 4 dari nilai minimal kelulusan. Nah, ini menunjukkan keterangan dari bilangan ya. Ngasih keterangan pada bilangan, kata bilangan. Yaitu 4 kan, seperti itu. Ini kata keterangan. Selanjutnya ada kata tugas. Nah, kata tugas ini adalah kata yang menerangkan kata-kata atau bagian-bagian dari kalimat. Nah, kata tugas ini bisa dibagi dua nih. Ada kata depan atau preposisi, juga ada kata hubung atau konjungsi. Contoh dari kata depan, di desa, ke misalnya ke sekolah, oleh guru tersebut gitu kan. Dari mana, kepada kepala sekolah misalnya, untuk semua siswa. Nah, itu ya, itu adalah kata depan. Kalau kata hubung contohnya tetapi, sedangkan, karena, sehingga, kemudian. Misalnya, hari ini saya mau masuk sekolah, tetapi saya sedang sakit. Nah, itu ya. Jadi kata tetapi itu menghubungkan dua klausa. Saya mau ke sekolah, saya sedang sakit, dihubungkan dengan kata tetapi. Ini kata tugas. Selanjutnya ada yang disebut dengan kata ganti atau pronomina. Nah, kata ganti ini adalah kata yang menggantikan kata yang diacu. Contoh, misalnya Ahmad masuk kelas, dia datang terlambat. Nah, kata dia ini menggantikan kata Ahmad, ya. Selanjutnya, saya berasal dari Papua. Di sana harga barang-barang jauh lebih mahal dibandingkan di sini. Misalnya di sini tuh ke Pulau Jawa. Nah, berarti ini sebetulnya di sana itu adalah kata ganti untuk kata Papua, dan di sini juga harusnya sebetulnya itu kata ganti juga ya sama pronomina untuk Pulau Jawa. Nah, saya juga sebetulnya kata ganti kan saya itu bisa aja namanya misalnya Pak Alif maksud saya di sini, atau Anton kalau misalnya orang yang ngomongnya adalah Anton. Selanjutnya, di mana kamu menyimpan bukuku? Kamu itu kan bisa aja punya nama kan, orang yang disebut, yang diajak bicaranya itu punya nama. Nah, itu digantikan dengan kata kamu, makanya kamu masuk kata ganti. Selanjutnya,
Bukuku. Nah, ini ku juga sama, adalah kata ganti. Buku kepunyaanku atau buku saya, gitu kan. Nah, ini kata ganti. Selanjutnya adalah kata sandang. Nah, kata sandang itu kelas kata yang bisa berfungsi untuk menyatakan gelar atau membatasi nomina. Contoh nih, Raden. Raden Patah, Raden Sriwijaya, Sri Paduka, Sri Raja, Hang Tuah, Raden Ayu, nama. Nah, ini biasanya sesudah kata ini, kata gelar di sini biasanya nama atau bisa juga kedudukan. Nah, contoh lain adalah Sang Raja. Nah, ini ada si kancil. Ini juga termasuk kata sandang. Terakhir, oh ini masih yang terhormat. Ini juga masih kata sandang. Selanjutnya terakhir nih, selanjutnya kata seru atau interjeksi. Ini adalah kata yang digunakan untuk mengungkapkan perasaan atau melambangkan tiruan bunyi. Contohnya nih, interjeksi itu, mana mungkin dia bisa dapat nilai tertinggi. Nah ini dia adalah kata seru. Atau ayo kita berangkat ke sekolah. Nah, ayo adalah kata seru. Idih, itu kan kaos kaki yang sudah tidak dicuci 3 minggu. Nah, ini idih pun adalah kata seru. Atau astaga, saya lupa hari ini ada ulangan. Nah, ini kata seru ya, menunjukkan kekagetan. Kalau idih menunjukkan perasaan jijik. Kalau ayo menunjukkan ajakan. Atau misalnya B, ku dengar suara itu bersaut-sautan. Nah, mungkin lagi mau Idul Adha nih. Nah, atau bisa juga nih, dor. Nah, saksi mata mendengar 3 bunyi tembakan di malam itu. Maaf nih, kata di dan malam harusnya dipisah ya. Di spasi malam itu. Nah, ini adalah 9 dari kelas kata. Maaf. Oke, itu saja. Mudah-mudahan difahami. Kalau misalnya ada yang belum paham, silahkan kalian tuliskan pertanyaan di kolom komentar. Juga silahkan kalian kerjakan latihan soal yang ada di deskripsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.